Halo para penonton, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Di video pertama saya ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Meg. Dan gak usah banyak cincong, langsung aja kita ke filmnya. Di awal film, di kedalaman Laut Palung Mariana, diperlihatkan penyelamatan kapal selam yang dipimpin oleh Jonas Taylor. Kapal selam tersebut rusak karena tertabrak benda besar. Saat Jonas menyelamatkan anggota kapal, terjadi benturan yang sangat keras, seperti ada yang menabraknya. Jonas juga berhasil menyelamatkan beberapa kru kapal, dan ada sebagian yang tertinggal. Di sini, Jonas mengetahui kapal akan meledak sebentar lagi. Karena itu, Jonas tak bisa menyelamatkan sebagian kru kapal. Saat Jonas meninggalkan kapal selam, tak lama kapal selam pun meledak. Di sini, kru kapal selam yang selamat, yang bernama Dr. Heller, mulai benci kepada Jonas karena tak bisa menyelamatkan rekannya yang ada di kapal selam. Beberapa tahun pun telah berlalu. Diperlihatkan ada orang yang turun dari helikopter. Orang tersebut bernama Sultan Morris yang mendatangi tempat yang bernama Menwan, di mana tempat tersebut mengelola penelitian bawah laut. Ternyata Morris ini membiayai semua fasilitas Menwan dan Dr. Zhang yang mengelolanya. Dan tak lama dari itu, Dr. Zhang memperkenalkan anaknya yang bernama Suyin. BTW, Suyin ini janda guys. Kemudian, Morris dibawa ke ruang kaca bawah laut, di mana ruang tersebut bisa melihat ikan-ikan di dalam laut. Dan tak lupa juga, Dr. Zhang memperkenalkan beberapa anggota penting lainnya, seperti Dr. Heller, Jack, dan JC. Tepat pada waktu itu, mereka melakukan penelitian bawah laut. Mereka mengirimkan 3 orang anggota penyelam yang bernama Lori, Toshi, dan Well. Oh iya, Lori ini mantan istrinya Jonas ya guys. Singkat cerita, tim Lori pun telah sampai di kedalaman Palung Mariana. Mereka terkejut saat melihat ikan-ikan yang belum pernah mereka lihat. Di sini, Well dan Toshi melepaskan mobil-mobilan anti-air untuk menjelajah tempat-tempat sempit. Dan tak lama kemudian, mereka diserang benda besar, sehingga jaringan mereka pun terputus dengan Menwan. Di markas Menwan, mereka mengadakan rapat siapa yang cocok untuk menjadi tim penyelamat di Palung Mariana. Di sini orang yang bernama Mike menyarankan untuk Jonas Taylor untuk menjadi tim penyelamat. Namun, Dr. Heller melarang itu karena menurutnya Jonas sudah sinting gila mereng. Dr. Zhang yang tak peduli dengan omongan Dr. Heller menyarankan untuk Jonas saja yang menjadi tim penyelamat. Dr. Zhang dan Mike langsung OTW ke Thailand untuk menemui Jonas Taylor yang kini menjadi nelayan. Singkat cerita, Jonas pun menyambut kedatangan Zhang dan Mike dan memberikan sebotol bir hitam agar sedikit lebih teler. Di sini, Dr. Zhang langsung bercerita bahwa Lori, mantan istri Jonas, terjebak di kapal selam di kedalaman Palung Mariana. Jonas sebagai mantan suami yang setia langsung menerima tawaran untuk menjadi tim penyelamat. Di sisi lain, tepatnya di Menwan, Suyin pun sudah greget karena Jonas tak kunjung datang. Lalu dia menawarkan diri untuk menjadi tim penyelamat. Sebelum berangkat, Suyin pun pamit ke anaknya yang bernama Meiying. Setelah itu, dia pun bergegas untuk menyelam ke dalaman Palung Mariana. Tak lama kemudian, Jonas dan Dr. Zhang telah sampai di Menwan. Mereka terkejut saat diberitahu bahwa Suyin telah menyelam duluan. Tanpa banyak cincong, Jonas juga ikut menyelam. Dan saat itu Jonas menyuruh Suyin untuk kembali ke permukaan. Namun janda muda tak semudah itu untuk diatur. Akhirnya Suyin pun telah berjumpa dengan kapal selam Lori. Ketika sudah dekat dengan kapal Lori, Suyin pun ditabrak benda besar, sehingga kapal selamnya terguling sedikit jauh dari kapal Lori. Dan tak lama kemudian, ada tentakel besar. Dan ternyata itu entah sotong, entah cumi-cumi, atau gurita. Entahlah, hanya sutradara lah yang tahu. Namun, cumi-cumi itu ukurannya yang sangat besar. Tak lama kemudian, Suyin pun kaget saat melihat cumi-cumi itu dimakan mbahnya ikan hiu yang bernama Megalodon. Jonas bukannya takut, malah senang bahwa benda besar tersebut memang ada di Palung Mariana dan dia sudah tak dianggap gila lagi oleh Dr. Heller.
Lalu Jonas menembakkan beberapa mercon yang nggak mati di dalam air untuk memancing Megalodon. Megalodon pun terpancing. Lalu Jonas menyuruh Soyun untuk kembali ke permukaan. Lalu Jonas pun menyelamatkan tim Lori. Mumpung Megalodon masih main-main sama mercon tadi, Jonas berhasil menyelamatkan Lori dan Well. Namun Toshi mengorbankan dirinya karena Megalodon kembali menyerang mereka. Mereka pun terdiam karena pengorbanan Toshi. Setelah di permukaan, Lori dirawat oleh Dr. Heller. Di sini Dr. Heller meminta maaf karena menuduh Jonas sudah sinding gila mereng. Setelah itu, petinggi Menman mengadakan rapat untuk membahas bentuk ukuran dan fisik Megalodon. Di sisi lain, Mei yang sedang bermain, dia terkejut saat melihat Megalodon sudah di depannya. Mei pun teriak ketakutan. Suying dan Jonas yang mendengarnya bergegas untuk menyelamatkan Mei. Di sini, mereka semua kaget saat melihat hiu Megalodon sudah ada di lautan lepas dan berkeliaran untuk mencari mangsa. Dan tak lama setelah kejadian itu, mereka mendapat berita bahwa hiu besar tersebut menyerang kapal nelayan menggunakan AWM dan AKM-47. Mereka pun bergegas ke lokasi dengan kapal yang saya pinjamkan. Ternyata mereka terlambat karena kapal nelayan telah hancur terkena tembakan dari Megalodon yang menggunakan AWM dan AKM-47. Saat Megalodon mulai terlihat di sini, mereka punya ide dengan menembakkan racun ke tubuh Megalodon agar Megalodon tidak jadi chicken dinner. Yang bertugas dalam hal ini diserahkan kepada Jonas. Saat Jonas nengok kanan kiri, dia kaget saat melihat Megalodon sudah di depannya. Jonas langsung menembakkan bius ke Megalodon. Saat sudah kena, Jonas ditarik ke kapal karena Megalodon mulai mengejarnya. Karena tadi pagi sudah sarapan kemenyan, Jonas pun selamat dari kejaran si Kang Solo Squad. Sekarang tinggal Soyin yang akan menembakkan bius berbeda efek. Tapi Soyin memakai jaring-jaring anti hiu agar aman. Saat sudah di dalam air, benar saja hiu pun langsung menyerangnya, namun dari bawah, membuat Soyin menjadi kaget setengah hidup. Namun dia berhasil menembakkan bius tersebut. Jonas yang melihat mamah muda dalam bahaya langsung bergegas menyelam ke air untuk menyelamatkan Soyin. Namun saat hiu ingin memakan Soyin dan Jonas, file pancing kapal pun tersangkut di badannya, membuat dia tak bisa memakan Jonas dan Soyin. Dan tak lama kemudian, hiu pun mati karena efek bius sudah menyebar. Saat di kapal, Well ingin minta difoto dengan hiu itu, namun dia kaget saat hiu itu bergoyang. Ternyata itu ulah Jack yang menakut-nakuti Well. Tak lama kemudian, hiu Megalodon pun muncul kembali dengan ukuran 3 kali lipat dari yang tadi. Semua pun jatuh ke air dan kapal saya juga terbalik. Saat semua panik, hiu pun mulai menyerang. Di sini Dr. Heller berkorban demi JC agar dia bisa selamat. Jonas yang melihat kapal boot langsung menaikinya dan pulang ke Menwan menggunakan kapal boot tersebut. Dan tak lama kemudian, helikopter bantuan pun datang untuk menembakkan sebuah GPS di badan Megalodon. Saat dalam perjalanan, Dr. Zhang meninggal karena alergi dengan air asin. Soyin pun menangis. Dia menangis bukan karena ayahnya meninggal, namun karena kapal tadi masih kredit dengan saya. Malamnya, Morris pun dijemput anggotanya untuk pulang ke rumahnya. Tapi di sini, Morris yang sudah bosan hidup langsung mencari Megalodon untuk dibomnya. Saat sudah ketemu, dia berhasil membunuhnya. Dia pun melihat dari dekat. Dia kaget saat melihat yang dia bunuh bukan Megalodon, namun ikan paus. Mereka mengetahui Megalodon mulai mendekat. Sopir kapal yang sudah takut langsung tancap gas hingga membuat Morris terjatuh dari kapal. Dan akhirnya, Morris dimakan Megalodon. Esoknya, mereka mendapat berita bahwa hiu Megalodon menuju pantai di mana banyak celana dalam dan kutang hanyut yang lagi berenang. Ketika Megalodon sudah diketahui, pengunjung pantai pun lomba lari sampai ke daratan. Tanpa ngomong assalamualaikum, Megalodon pun langsung memakan pengunjung yang lari ke daratan. Tim Jonas langsung mengeluarkan alat gelombang suara paus untuk memancing Megalodon. Megalodon yang memang belum sarapan langsung memakan gelombang suara tersebut, dan kini Jonas beraksi untuk melawan Megalodon. Jonas memancing Megalodon untuk menjauh dari pantai. Jika sudah jauh, mereka pun saling serang layaknya sedang bayuan AKM-47. Di permukaan, 2 helikopter penjaga pantai pun datang untuk melihat situasi.
Karena sopir helikopter terlalu kebanyakan makan kemenyan, tak sengaja dua helikopter itu pun saling bertabrakan dan meledak di atas udara dan jatuh ke bawah laut. Di sini Jonas berhasil melukai hiu itu. Namun Megalodon belum mati. Lalu Jonas pun keluar membawa tombak. Jonas juga berhasil melukai bagian mata Megalodon sehingga membuat Megalodon kesakitan hingga terbang ke permukaan. Dan Megalodon pun langsung kalah, dan saat tenggelam kumpulan hiu memakan daging Megalodon sehingga yang memenangkan by one ini adalah Jonas Taylor. Di akhir film, Jonas memutuskan untuk mendekati sang mama muda. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa diambil dari film ini, sesulit-sulitnya melawan hiu, lebih sulit lagi melawan omongan mama kita sendiri. Oh iya, jika kalian punya kritik dan saran, bisa komen di bawah agar saya ke depannya bisa semangat lagi untuk membahas film-film terbaru. Dan jangan lupa tinggalkan subscribe kalian, karena itu bagi saya sangat berharga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.